Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. 3 alasan kenapa harus menolak pembelian alutsista ala Prabowo, ditulis oleh Putri Diani. Pembelian alutsista yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan masih terus bergulir. Bagaimanapun juga, anggaran yang direncanakan mencapai angka yang fantastis, sekitar 1.700 triliun rupiah. Bahkan pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Al-Palhankam tersebut akan menggunakan uang negara. Rencana ini tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden atau Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Al-Palhankam Kementerian Pertahanan dan TNI pada tahun 2020 hingga 2024. Prabowo sebagai Menteri Ketahanan nampaknya sedang menunjukkan keistimewaan dia sebagai Menteri Jokowi Ma'ruf Amin. Hal pertama yang dia tunjukkan adalah bahwa kementerian yang dia pimpin menjadi kementerian yang sangat istimewa. Apalagi melihat sejarahnya dalam pemerintahan Jokowi, Prabowo yang notabene adalah pesaing Jokowi mendapatkan 2 menteri. Jumlah tersebut sama seperti jatah menteri PKB di kabinet kedua Jokowi. Dengan adanya sejumlah kecelakaan alat tempur, menjadi aji mumpung agar ada penambahan anggaran. Namun, pernahkah kita berpikir jika anggaran yang sebanyak itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Masalah apa saja yang akan timbul dari dana yang fantastis tersebut? Akankah ada bancakan anggaran menuju Pilpres 2024 nanti? Pertama, menurut Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf, mengatakan peningkatan anggaran dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebesar 1.700 triliun rupiah berpotensi menjadi bancakan politik pada kontestasi pemilu 2024. Saya sepakat dengan Al-Araf. Ini akan menimbulkan potensi bancakan. Sudah berulang kali rapat dengan Prabowo, dirinya enggan menjelaskan perencanaan anggaran. Tahun lalu ketika pandemik, Prabowo enggan menjelaskan anggaran pembelian alutsista tersebut. Dia hanya berkata, pokoknya mahal. Tahun ini juga Prabowo masih melakukan hal yang sama. Ibarat sebuah rumah, jika ingin membeli harus memberikan penjelasan secara detail tentang pondasi bangunan rumahnya, kebijakan, postur, dan sebagainya. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan alutsista TNI dalam kondisi kritis, di mana kondisi tersebut sudah ada sejak tahun 2007. Selama ini, pemerintah membuat skema minimum essential force atau MEF. Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan 150 triliun rupiah setiap 5 tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak tahun 2009 dan berakhir di tahun 2024. Masalah modernisasi alutsista tidak selalu terkait dengan besaran anggaran, sebab mengacu pada MEF, Kementerian Pertahanan sudah mempunyai skema anggaran sendiri terkait modernisasi alutsista. Pertama, utang negara yang semakin melebar. Kedua, utang negara yang semakin melebar. Kita masih ingat betul jika Prabowo sebelum menjadi Menteri Pertahanan selalu berapi-api masalah utang negara, seolah menegaskan Indonesia tidak boleh berhutang. Namun saat ini ketika menjadi menteri, kenapa Prabowo malah membuat skema utang negara yang akan semakin membengkak? Bagaimana dengan utang luar negeri Indonesia? Posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada kuartal 1 2021 sebesar 115,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.943,1 triliun rupiah. Posisi tersebut turun 0,4% dibandingkan kuartal 4 2020 yang sebesar 417,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.970,2 triliun rupiah. Namun demikian, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, jika dilihat secara tahunan, posisi ULN pada 3 bulan pertama tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7%. Sementara itu, ULN swasta pada kuartal 1 2021 tercatat masih mengalami pertumbuhan secara YoY meski melambat, yakni sebesar 2,3%. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan 1 2021 mencapai sebesar 209,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 2.994,4 triliun rupiah atau sedikit lebih tinggi 0,6% QTQ dibandingkan dengan posisi pada triwulan 4 2020. Pada tahun ini Indonesia akan berhutang kembali untuk pembelian alutsista. Utang luar negeri akan mencapai hampir 7.000 triliun rupiah.
Prabowo selalu berbeda. Antara ucapan dan pelaksanaan, tidak boleh berhutang, namun dirinya menjadi kementerian yang akan berhutang paling tinggi. Ini cukup merugikan negara. Ketiga, akan menggeser prioritas lainnya pembangunan. Selama ini utang luar negeri Indonesia digunakan untuk pembangunan di sejumlah tempat di Indonesia. Infrastruktur sudah mulai dirasakan masyarakat. Artinya, Jokowi harus memprioritaskan pembelian alutsista daripada rancangan pembangunan hingga 2024. Bagi saya, tidak adil jika ada yang dikorbankan untuk pembelian alutsista yang sampai saat ini tidak jelas penjelasannya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.